Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat Cakrawala, jumpa kembali kita di video ini. Jadi sudah lama ya tidak update, tidak aktif gitu ya. Ini alhamdulillah kita lagi sibuk bangun kandang ya. Alhamdulillah kita sudah selesai kandang, kita tinggal fokus dengan kambingnya ya. Kita tinggal rawat kambingnya. Nah, sahabat-sahabat, konsep ini adalah konsep penggemukan ya. Jadi kita kejar gemuk, supaya gemuk itu bagaimana ya. Nah, bagaimana cara kambing biar gemuk ya? Kita jamin pakannya, kita beri tempat tinggal yang nyaman, kita kasih jaminan kesehatan bagi mereka. Nah, tiga aspek itu yang menjadi titik tumpu atau menjadi fokus concern kita dalam berusaha di bidang ternak kambing itu ya sahabat-sahabat. Tiga itu, satu kita berikan pakan cukup, dua kita kasih tempat tinggal yang nyaman, ketiga kita jamin kesehatan mereka. Nah, jadi gini sahabat-sahabat ya, satu, pakan yang cukup. Kita sudah pernah bahas berkali-kali ya, supaya bisa ditekankan oleh sahabat-sahabat itu ya harus saya terus show up, terus bicara, terus kita ulangi ya sahabat-sahabat ya. Jadi begini, pakan itu adalah semua yang dimakan oleh ternak. Yang kita berikan itu pakan ya, yang dimakan, yang kita berikan terus dimakan oleh ternak itu namanya pakan gitu. Nah, pakan itu yang terbaik dikombinasikan, yang terdiri dari pakan sumber energi, sumber protein dan sumber serat. Nah, ketiga itu jika sudah lengkap ada tambahan, ada vitamin, mineral dan aditif ya, atau tambahan suplemen. Nah, oke, kita sudah ya, semoga sudah paham ya, pakan itu terdiri dari sumber protein, sumber energi dan sumber serat ya. Nah, terus bagaimana nih supaya kita bisa memberikan pakan yang memiliki kandungan nutrisi ya, di kandungan gizinya, proteinnya ada, terus energinya ada, terus seratnya juga ada, plus vitamin mineral juga cukup lengkap, ditambah dengan tambahan pakan tambahan. Nah, jadi begini sahabat-sahabat ya, kita perlu tahu dulu, kita perlu paham dulu kalau kebutuhan ternak selama 24 jam itu jumlahnya berapa ya. Jadi yang perlu ditekankan adalah cukup jumlah, satu, yang kedua cukup gizi ya. Jumlahnya cukup, gizinya kurang ya tidak akan gemuk. Gizinya cukup, jumlahnya kurang, kambing pasti teriak-teriak dan pertumbuhannya akan lambat, walaupun secara nutrisi cukup ya, tapi secara pertumbuhan tidak akan secepat kalau jumlahnya juga cukup gitu ya. Jadi kedua prinsip pemberian pakan ini sahabat-sahabat harus miliki, satu tepat jumlah, kedua tepat isi ya. Misal kita makan nasi aja tanpa apa-apa, kira-kira satu piring misalkan, kira-kira kenyang nggak? Kan gitu, kenyang, pasti kenyang kan sahabat-sahabat. Nah, kira-kira cukup nggak jumlahnya? Ya pasti cukup satu piring itu. Nah, tapi pertanyaannya, apakah itu secara gizi mencukupi kebutuhan kita? Nah, tentunya tidak. Makanya harus ada variasi. Nasi dibarengi dengan lauk pauk plus sayur, kan gitu sahabat-sahabat. Di dalam sayur, dalam lauk pauk pasti ditambahi garam ya kan. Di dalam sayur pasti ada, kita siapkan pakan yang ada vitamin A nya, terus ada vitamin C nya kan gitu-gitu ya. Akhirnya kebutuhan kita akan asupan gizi, kemudian jumlah itu tercukupi ketika kita tidak monoton, tidak hanya nasi aja gitu, tapi ada sayurnya, ada lauknya gitu. Sama halnya dengan kambing sahabat-sahabat ya. Kambing ini
Kalau kita hanya kasih hijauan ya sama aja kita makan nasi saja ya. Bisa hidup nggak? Bisa. Bisa gemuk nggak? Bisa. Tapi tidak optimal gitu, sahabat-sahabat. Nah, supaya optimal bagaimana? Kita ada kombinasi ya, ini akal-akalan manusia juga, menyamakan kita ya, menyamakan kambing dan manusia. Ada makanan pokoknya, ada lauk pauknya gitu kan, dan lain-lain. Nah, ternyata ya terbukti sahabat-sahabat, ketika kita concern dengan hal itu ya, kita cukupi jumlahnya, kemudian kita cukupi nutrisinya, ternyata respon kambing itu ya terlihat gemuknya cepat ya, lebih sehat ya. Ya asal kita tahu ilmunya loh, meracik itu. Nah, kalau kita sudah paham itu, kita bisa jadi ahli gizi ini ya. Nah, kita harus tahu dulu ya sahabat-sahabat, kebutuhan kambing selama 24 jam itu berapa gitu ya. Nah, kebutuhan kambing secara jumlah itu 3% dari berat badannya sahabat. Jadi kalau berat badannya 20 kilo, maka 3%-nya pakan yang harus dimakan itu 3%. Itu tanpa air. Sedangkan yang tersedia di alam itu kan pakannya segar semua, ada kandungan air bahkan bisa 70%. Nah, jadi kita siasati untuk perhitungan gampangnya, ternak kambing itu perlu 12 sampai 13% bobot tubuhnya ya, perlu pakan 12 sampai 13%. Nah, contoh gampangnya begini, kita ambil tengah-tengahnya 12,5%. Ketika bobot kambing kita 20 kilo ya, misalnya kayak gini nih, dulu kita timbang 20 kilo ini ya kan sahabat nih. Nah, kita timbang dulu 20 kilo. Nah, sekarang ya pasti sudah 25an ini, karena sudah sebulan di kandang. Ini tidak adaptasi, makanya saya berani 25 ya, meleset-meleset 23 24 lah. Nah, misal 20 kilo. Nah, kebutuhan pakannya berapa? 12,5%. 12,5% ya kan, sahabat? Nah, berarti kalau 20 kilo berarti butuh pakan berapa kilo, sahabat? Tinggal 12,5% kali 20 kilo. 10%-nya dari 20 kilo 2 kilo. 2,5%-nya dari 20 kilo berarti 1 kilo ya. Berapa itu sahabat kalau 20? Kalau 10%-nya 2 kilo, kalau 5%-nya berarti 1 kilo, berarti setengah kilo, berarti 2,5 kilo ya sahabat. Jadi kambing ini butuh pakan dalam satu hari satu malam itu sekitar 2,5 kilo sahabat ya. Nih kambing ini. Nah, bobot 20%. Nah, asumsi kita untuk mencukupi kebutuhan 2,5% itu ya kita bisa kasih rumput ya toh, bisa kasih apalagi ya lain-lain gitu, asal cukup mereka bisa gemuk. Seperti itu. Tetapi kalau kita hanya polos, maksudnya kita kasih hanya rumput, ya akan lambat pertumbuhannya. Maka kita harus kombinasi ya, dari 2,5 kilo itu pakan yang mereka butuhkan. Nah, itu di dalamnya harus ada sumber serat, sumber energi, sumber protein, plus mineral, vitamin, dan aditif kan gitu ya, asumsinya gitu. Nah, sumber seratnya dari mana? Seratnya kita bisa gunakan hijauan. Misalkan ketika kasih hijauan 1 kilo, nah hijauan itu proteinnya berapa ya kan gitu, energinya berapa gitu ya, nggak usah ribet. 1 kilo hijauan itu memiliki protein 11% misalkan, berarti kan mereka butuh 1,5 kilo lagi. Nah, 1,5 kilo lagi itu kita asup di konsentrat. Kalau protein
rumput 11%, kemudian konsentrat kita beli protein misalkan 14%, maka untuk kebutuhan 1 kilo hijauan ditambah 1,5 kilo konsentrat, itu nanti ketemu di protein sekitar 13%. Nah, itu cukup untuk mereka gemuk ya sahabat-sahabat. Jadi kuncinya di situ sahabat-sahabat sekalian ya. Kalau sudah kita penuhi jumlahnya ya, yang penting mereka makan misalkan kebutuhan 2,5 kilo ya, tinggal kita cukupi insya Allah ya gemuk. Nah, itu 1 ekor sahabat-sahabat. Kalau kita kalikan dengan misalkan 50 ekor ini ya, tinggal 2,5 kilo kali 50 sahabat-sahabat ya. Ini 2 kali 5 ada 1, berarti 1 kintal lebih ya. Kebutuhan pakan kita 1 kintal lebih dalam 1 hari 1 malam. Ini perhitungan kalau kambing 50 ekor ya. Nah, itu baru bisa gemuk. Sahabat-sahabat pernah berpikir tidak untuk mencukupi itu? Kalau belum pernah berpikir untuk mencukupi itu dan bertanya, kok kambing saya sakit, kok kambing saya kurus, kok kambing saya nggak bisa gemuk dan segala macam. Nah, seharusnya penjelasan ini bisa jadi jawaban atas pertanyaan sahabat-sahabat sekalian. Kenapa kambingnya sakit, kenapa kambingnya tidak gemuk, kenapa kambingnya kurang bagus ya kan, kenapa kok nggak birahi-birahi, kenapa kok kalau betina loh ya, kenapa kok kambing jantan saya kok tidak menunjukkan libido yang tinggi, ya itu karena kekurangan pakan gitu ya sahabat-sahabat. Nah, kalau pakannya cukup insya Allah fisiologinya bagus, kambingnya sehat ya, apa yang kita harapkan di kambing akan diberikan oleh mereka gitu ya sahabat-sahabat. Kalau kita mengharapkan gemuk ya, pakannya cukup ya insya Allah mereka bisa gemuk ya. Nah, kira-kira itu dulu sahabat-sahabat, mohon dicermati, mohon dipahami ya, pelan-pelan didengarkan. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat dan bisa dipraktekkan oleh sahabat-sahabat semua. Nah, ini adalah penampakan kandang kita ya, sudah mulai sedikit rapih gitu ya. Ya alhamdulillah lah. Enggak kayak kemarin tank selengkrah. Nah, ini sudah jadi, atapnya segala macam sudah oke. Ya, kita tinggal fokus untuk pemeliharaan nanti di sana kandang domba ya. Oke, balik lagi ke tadi sahabat-sahabat, perlu pelajari kebutuhan mereka ya, supaya gemuk kita kasih pakan cukup, kita kasih tempat tinggal yang nyaman, kita jamin kesehatan mereka. Kemudian di dalam pakan itu harus mencukupi kebutuhan mereka dalam 1 hari 1 malam ya, butuhnya 12,5% dari bobot tubuh dikali dengan populasi. Nah, kalau pelihara 10 ekor bobot 20 kiloan, berarti 1 hari butuh 20 kilo kali 10 berarti 200 kilo kali 12,5%, berarti sekitar 30-40 kilo 30-an kilo ya. Nah, kebutuhannya 30 kilo kalau 10 ekor, kalau 50 ekor ya 3,5, sekitar 120-an kilo, sama kayak di sini kan gitu. Nah, kebutuhan itu sahabat-sahabat perlu tahu ya. Setelah tahu kebutuhan jumlahnya, di dalamnya juga perlu dipelajari untuk mencukupi kebutuhan gizinya ya, minimal protein 12% atau 11% atau bisa pakai 13% kalau kambing gitu ya. Nah, itu perlu juga tahu, perlu juga paham caranya biar pas gimana ya. Di video kita sebelumnya sudah dibahas mengenai penghitungan kebutuhan nutrisi ya, protein terutama. Kalau cukup proteinnya insya Allah juga gemuk ya. Dan begini sahabat-sahabat, ilmu ini ya sahabat-sahabat tidak akan jauh beda dengan kalau sahabat-sahabat itu pergi ke ahlinya ya, ke ke perguruan tinggi yang ada
orang-orang ahli di sana ya, ke peternak yang sudah senior, yang ya melek ilmunya, ya pasti yang dibahas ya begini-begini aja gitu ya sahabat-sahabat. Jadi harapan saya cukup mulai terlebih dahulu, kemudian belajar step by stepnya sambil berjalan. Kalau hanya nonton YouTube terus membayangkan, mengkonsep, menggambar, ya tidak akan pernah belajar. Ya, belajar itu ya harus praktek dulu. Setelah itu secara bertahap belajar gitu kan. Nah, yang penting jangan konyol ya sahabat-sahabat. Ya, baru mulai langsung 200, 300, 500 ekor ya itu konyol namanya. Nah, saya ini 50 ekor karena secara kapasitas saya punya ilmu, saya punya sumber daya alamnya, saya punya fasilitasnya. Saya mulai di awal populasi 50 ekor. Tapi kalau sahabat-sahabat yang masih bertanya kok kambingnya nggak gemuk segala macam, kok kambingnya sakit, ya itu kan masih dari sisi keilmuan kan masih diragukan, ya kan. Ternaknya berarti hanya jari bapakku. Nah itu kalau ternaknya jari bapakku terus langsung ternak 50-100 ekor ya namanya bunuh diri ya. Pelajari dulu 10-20 ekor yang ukurannya tidak merusak dapur sahabat-sahabat. Setelah itu baru deh, nah, kalau sudah tahu begini salahnya, sembari belajar, sembari mengamati, sembari sharing dengan kita. Nah nanti kalau sudah ternyata 10-20 ekor sukses, kalau mau sahabat-sahabat scale up, skalanya diperbesar, monggo. Yang penting bekali diri dulu dengan ilmu ya, investasi leher ke atas. Jadi otak juga perlu makan ya. Makanan otak adalah ilmu. Jadi sahabat-sahabat kalau mau ternak kambing sukses ya diilmui dulu ya, setelah itu baru kesuksesan nanti bisa diraih ya. Terima kasih atas atensi. Terlalu panjang ini kayaknya videonya ya, nanti sahabat-sahabat ngantuk denger ini, tapi semoga bermanfaat, semoga bisa menginspirasi sahabat-sahabat sekalian ya. Jangan pernah berpikir wah ini rugi apa untung, lakukan dulu sahabat-sahabat ya, praktek dulu, action dulu, setelah itu baru bicara untung atau tidak ya. Nah, masalah untung rugi nanti kita bahas mengenai manajemen, mengenai efisiensi, mengenai sisi bisnis dunia peternakan. Nanti kita bahas, bisa bahas mendalam mengenai sisi bisnis peternakan kalau memang betul ini sahabat-sahabat ya. Setelah kita pelihara, kita bisa jual, setelah jual kita bisa perlihatkan hasilnya, baru nanti kita bahas tuntas lah pokoknya. Nah, besok di video selanjutnya kita akan coba bahas tipis-tipis mengenai hal itu. Oke, terima kasih atas atensi. Mohon maaf atas kata-kata yang kurang berkenan ya. Semoga sahabat-sahabat bisa lebih termotivasi, bisa lebih punya greget untuk ayolah sukses di bidang peternakan ya. Apalagi yang muda-muda seperti saya, pasti saya sangat senang, saya sangat bangga kalau ada sahabat-sahabat, teman-teman yang seusia saya ya, di bawah 30 tahun mau beternak ya dan mau berkembang. Saya sangat senang ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.